Di fase babak knockout Piala Dunia selalu melahirkan kejutan. Dan kali ini Jerman harus hati-hati karena walaupun di atas kertas pasukan Daimansap lebih diunggulkan saat menghadapi Paraguay, tapi ingat justru di fase-fase seperti inilah tim yang dianggap underdog itu sering membuat sejarah. Mampukah Julian Nagelsmann menemukan kembali permainan terbaik Jerman setelah kemarin mereka kalah dari Ekuador? Dan apakah Gustavo Alfaro bisa membawa Paraguay untuk menciptakan kejutan terbesar di Boston? Di video preview match ini akan kita bedah mulai dari perang taktik, duel pemain kunci, dan juga prediksi formasi hingga siapa yang paling berpeluang untuk membawa negaranya lolos ke babak 16 besar. Jangan lewatkan karena pertandingan ini bisa menjadi salah satu laga paling menegangkan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sobat-sobat, sebelum kita bahas preview match ini lebih lanjut, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Mari kita bahas. Sobat-sobat Papa Tola, di pertemuan babak 32 besar, Jerman der Panzer ya akan menghadapi tim Paraguay, dan tentu saja bagi Julian Nagelsmann kemarin mereka di babak penyisian meskipun tampil sebagai juara grup, tapi pertandingan terakhir mereka kalah dan kemungkinan formasinya tetap menggunakan 4-3-2-1 di mana penjaga gawang masih diberikan kepercayaan kepada penjaga gawang senior Emmanuel Neuer. Di belakang ada Kimmich, Stan, Rudiger, dan juga Nathaniel Brown. Di depannya akan ada dua Pavlovic dan Felix Nemka. Kemudian ada Sen Musiala dan juga Wirtz. Dan menjadi ujung tombak adalah Kai Havertz. Menurut Papa Tola, Nagelsmann hampir pasti tetap mempertahankan pendekatan menyerang. Tapi yang menarik adalah bagaimana Joshua Kimmich ketika nanti Jerman membangun serangan, apakah Kimmich hampir selalu bisa bergerak masuk ke tengah? Dan kalau itu terjadi, permainan Jerman akan berubah menjadi 3-2-5. Di mana di belakang ada Tan, Rudiger, Brown, kemudian di depannya ada Pavlovic dan Kimmich, dan kemudian di depan ada Sen, Musiala, Havertz, Wirtz, dan juga dan dengan struktur ini maka Musiala dan Wirtz bebas berpindah posisi untuk membuka ruang. Tapi memang struktur ini memiliki resiko besar ya jika kehilangan bola. Karena ruang di belakang Kimmich sering kosong dan area ini nanti akan kemungkinan menjadi target utama dari Paraguay. Gustavo Alfaro sendiri pelatih dari Paraguay kemungkinan besar akan memainkan formasi 4-4-2 bertahan atau 4-1-4-1. Tanpa Diego Gomez yang harus menjalani scoring, kreativitas Paraguay memang sedikit berkurang ya. Sebagai kompensasi, Gustavo Alfaro diperkirakan akan memberi kebebasan ya yang lebih besar lagi kepada Miguel Almiron yang kembali hadir setelah dia menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan. Dan kemudian di sana juga ada Julio Enciso ya yang akan menjadi penghubung utama antara lini tengah dan depan. Sementara penyerang Isidro Pita atau Ramon Sosa ini akan menjadi target serangan langsung. Jadi saat kehilangan bola, Paraguay hampir pasti akan menumpuk dan membuat blok pertahanan rendah. Mereka tidak akan melakukan pressing yang tinggi, tapi mereka justru akan menunggu Jerman untuk masuk ke area tengah sebelum melakukan jebakan untuk merebut bola, kemudian langsung melakukan progressive passing atau direct ball ke depan. Dan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya juga ya, kalau kita lihat bahwa head to head Jerman menghadapi Paraguay, memang Jerman selalu memiliki catatan yang lebih bagus ya. Pertemuan mereka paling terkenal itu di babak 16 besar tahun 2002 ya, Piala Dunia 2002. Saat itu Paraguay hampir membawa pertandingan ke perpanjangan waktu, tapi Oliver Neuville bisa mencetak gol kemenangan Jerman di menit 88. Hanya 1-0. Dan ini membuktikan bahwa menghadapi Paraguay tidak semudah yang dibayangkan. Ya, Jerman meskipun menjadi salah satu favorit juara, tapi ketika menghadapi Paraguay yang punya disiplin dalam bertahan dan memiliki blok rendah, Jerman harus hati-hati. Dan kita tahu juga bahwa
perjalanan Paraguay untuk bertahan meskipun mereka di awal dibantai Amerika Serikat 4-1, tapi kemudian kan Gustavo Alfaro pelatihnya punya pendekatan yang berbeda. Jadi saat menghadapi Turki, Paraguay bermain jauh lebih rapat dan walaupun mereka hanya dengan 10 pemain tapi mereka bisa mengalahkan Turki. Nah, melawan Australia mereka kembali menunjukkan kedisiplinan yang luar biasa hingga permainan berakhir tanpa gol. Jadi sepanjang fase grup, Paraguay menjadi salah satu tim dengan penguasaan bola terendah di turnamen. Namun justru itulah identitas mereka saat ini. Jadi nggak perlu mendominasi pertandingan, tidak perlu mendominasi penguasaan bola. Yang pasti mereka menutup ruang saja, disiplin saja, dan mencoba melihat satu peluang counter attack atau satu peluang set piece. Itu sudah cukup bagi Paraguay untuk nanti bisa mengimbangi ataupun jangan-jangan membuat sejarah ketika menghadapi Jerman. Kalau Jerman memang ya betul luar biasa saat mereka tampil di fase grup, kemenangan 7-1 atas Curaçao. Di sini kita sepertinya tersihir dengan strategi dan taktik Nagelsmann ya, yang bermain agresif sejak menit pertama. Kita ingat waktu itu posisi Joshua Kimmich itu sering masuk ke tengah, kemudian membuat Jerman memiliki 4 pemain kreatif di area sentral. Jadi si Florian Wirtz, kemudian si Jamal Musiala dan juga Kai Havertz itu akhirnya bisa bebas bertukar-tukar posisi. Dan terbukti mereka luar biasa ketika menghadapi Curaçao ya, 7 gol. Tapi sewaktu menghadapi Pantai Gading, Jerman bermain terburu-buru. Dan di situ Pantai Gading mampu memainkan tempo. Walaupun akhirnya Jerman tetap menang ya dengan gol dari Dennis Undap yang menyelamatkan mereka melalui gol kemenangan di injury time. Tapi laga terakhir menghadapi Ekuador, Jerman dapat pelajaran paling berharga ya. Meskipun unggul cepat dari Ekuador ya melalui gol Leroy Sen, tapi akhirnya Jerman justru kehilangan kontrol permainan. Mereka begitu kesulitan untuk menghadapi pressing dan serangan balik cepat dari Ekuador. Dan akhirnya memang hasil akhir Ekuador berhasil mengalahkan Jerman 2-1. Dan ini menunjukkan bahwa penguasaan bola yang tinggi belum tentu menjamin atau belum tentu membuat mereka benar-benar bisa mengendalikan pertandingan. Sobat-sobat Papatola, ketika diagram menunjukkan bahwa Jerman menghadapi Paraguay di babak 32 besar, banyak orang melihat bahwa bagan Jerman ini lebih ringan ya. Tapi justru di situ berbahayanya. Sewaktu lawan dianggap lebih mudah, Paraguay bisa saja membalikkan situasi, membalikkan keadaan. Karena kita tahu bahwa sebagai tim underdog tentu secara beban mereka lebih ringan ya daripada beban dari pemain-pemain Jerman. Dan juga pasukan Paraguay ini ternyata juga nyaman dalam bertahan. Dan mereka juga punya kemampuan memperlambat tempo dan satu hal kejelian mereka untuk menunggu kesalahan lawan. Dalam hal ini kesalahan dari Jerman nanti yang bisa saja menjadi kesempatan emas bagi Paraguay untuk mencetak gol terlebih dahulu. Sobat-sobatku, di pertandingan nanti memang akan banyak sekali hal-hal yang terjadi, tapi bagaimanapun secara perhitungan ya, Jerman masih tetap lebih unggul kalau menurut Papatola dari semua aspek ya, mulai dari kualitas individu, kedalaman skuad, variasi serangan. Walaupun kemarin performa mereka tidak bagus waktu menghadapi Ekuador, tapi ketika menghadapi Paraguay akan kembali menunjukkan jati diri mereka sebagai tim Jerman yang sesungguhnya. Walaupun Paraguay memang bukan tim yang mencetak banyak gol, tapi memiliki organisasi pertahanan yang disiplin dan cukup pengalaman. Di sini akan diuji tingkat stresnya penyerang-penyerang Jerman kalau mereka belum mampu untuk mencetak gol dalam satu babak atau 70 menit. Ini akan memaksa mereka lebih tekanan ya. Tekanan akan membuat lebih bagi Jerman. Kalau sampai menit 70-80 belum terjadi gol. Tapi kalau seandainya dalam 10 atau 15 menit Jerman sudah mencetak gol, bukan tidak mungkin skor seperti yang dialami Curaçao
atau sedikit di bawah skor yang dialami Curaçao bisa saja terjadi pada Paraguay. Tapi begitupun secara tenang Papatola memprediksi Jerman akan unggul selisih 2 gol. Terima kasih sobat-sobatku. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe. Ini dia adalah video preview match laga antara Jerman menghadapi Paraguay yang akan berlangsung pada hari Selasa ya, pukul 3 dini hari. Jerman versus Paraguay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.